acara kegiatan ini. Kira-kira itu Pak Karo, mohon waktu kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat Bapak Ibu, Pak Kabag Kelembagaan yang saya hormati, Bapak Ibu dari bagian organisasi dan BKPSDM atau sebutan lain dari kabupaten kota se-Jawa Timur yang malam ini hadir. Pertama izinkan saya untuk bersama-sama mengajak kita sekalian untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan jadi pertemuan yang penuh keberkahan bagi kita semua. Saya baru nyampe juga. Baru mendarat, nyampe, ya langsung mulai aja lah, dan jangan lama-lama karena saya belum makan. Sama ya? Salah kok saya suwi-suwi arek bahas apa sih? Oh ini mlebu YouTube ya? Aduh gawat. Teman-teman dari biro organisasi yang hadir, khususnya dari bagian kelembagaan yang saya banggakan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya atas nama biro organisasi sangat apresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada rapat kita malam ini sampai besok, karena memang cara-cara seperti ini harus kami tempuh. Ini yang kita apresiasi dan ini merupakan inisiatif dari teman-teman bagian kelembagaan. Karena kalau ngundang dari Jakarta sekarang alasannya banyak banget. Sibuk lah, ada panggilan mendadak dari pimpinan, ada rapat dengan DPRD, ujung-ujungnya Zoom juga. Dia enak-enak karo wong pusat ana Zoom itu. Tak wara Jawa Timur kan sinyal. Sama teko ono. Alhamdulillah tadi kami baru saja juga mengadakan acara di Surabaya untuk agen perubahan. Tim dari Kementerian PAN juga berkenan hadir secara fisik. Bukan nggak mau digitalisasi, tapi ketokane memang beda. Saya kan sebelum di biro di Dinas Pendidikan, Pak. Cukup lama, dan saya sekretaris ketika masa pandemi. Kesimpulannya tetap sama itu, guru, murid, orang tua itu sama. Tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa menggantikan tepukan tangan seorang guru di bahu murid-muridnya. Kaiso wis ta. Wis ono ahli teko ndi kon diskusi karo aku wis. Gak bisa, Pak. Pak, guru secara online yang muridnya bagus kasih bintang. Emang Gojek? Gak bisa begitu guru bilang, apik le garapanmu. Wow, itu anak semangat belajarnya langsung. Lalu dia akan bilang ke ibunya, Bu, aku bang dibilang apik, Bu, karo guru. Itu enggak tergantikan, Pak. Apakah teknologi digital itu harus ditolak? Ya enggak juga. Ada beberapa unsur yang memang harus digitalisasi. Kayak PR apa gitu ya, kalau di sekolah ya bisa saja. Pertemuan dengan orang tua gitu ya mungkin bisa lah. Tapi hal-hal yang sifatnya Bank Dunia itu, Pak, sorry ya saya harus bahas ini supaya Bapak Ibu juga lapo luring wong daring ya iso. Bapak Ibu, Bank Dunia sudah menghitung bahwa kalau kehilangan pengetahuan anak-anak atau yang disebut learning loss plus karakter loss akibat COVID selama 2 tahun, enggak segera diakselerasi, enggak segera dikejar capaiannya, maka dalam 20 tahun yang akan datang, pendapatan para pekerja kita akan turun, karena para pekerja adalah para pekerja yang dididik di masa COVID, yang kompetensinya turun juga. Sing ngomong gitu Bank Dunia loh, Pak, bukan ecek-ecek.
Jadi kalau nggak kekejar ini, anak-anak recovery-nya nggak kekejar, nanti mereka ketika sudah menjadi pekerja seperti kita, kompetensinya lebih rendah dari kita. Sehingga kalau itu kerja di perusahaan, itu gajinya, pendapatannya istilahnya Bank Dunia, itu nggak akan lebih besar dari generasi sebelumnya. Karena ternyata learning loss dan karakter loss-nya udah membentuk dia untuk bekerja nanti, dan itu nggak sehebat generasi sebelumnya. Itu rilis Bank Dunia resmi, Pak. Saya sampaikan ini kepada Pak Dirjen Paudik Dadismen dulu. Waduh, kok ngeri, Mas? Ya ngeri, Pak. Digitalisasi nggak bisa ditolak, tapi jangan didewa-dewakan, Pak. Kemarin tadi malam ada yang nonton saya, nonton JTV, nonton saya. Ketokane potongannya sampeane potongan gak kira nonton JTV. Pojok kampung apa. Nah, dicari aja di YouTube-nya JTV masih ada. Nah, apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan begini kepada ada di situ Pak Dadan dari Ombudsman, ada Pak Ucuk dari pakar dari Visip UNER. Saya bilang, digitalisasi itu salah satu pilihan layanan yang dideliver oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Loh, kok salah satu pilihan? Iyalah, emang mau dijadikan satu-satunya? Ingat, saya bilang, Jawa Timur masih punya pedalaman, pegunungan, kepulauan. Ada dari Sumeneb? Hadir Sumeneb? Oh, hadir ya. Sampean kok izin ngomong Sumeneb? Wedi dijak basa Madura terus gak paham lho kayaknya. Jadi Pak, saya datang ke beberapa kepulauan. Saya izin waktu itu kepala dinas, Pak, izinkan saya tahu kepulauan, sehingga kita tahu bagaimana merancang pendidikan. Ya gimana? Digitalisasi itu pilihan aja. Oh sekarang Pak Menpan bilang mall pelayanan publik digital. It's okay. Sidoarjo udah punya, namanya Sipraja. Ada Sidoarjo? Ada Sipraja. Tapi itu pilihan. Ada beberapa daerah, ada beberapa anggota masyarakat enggak suka dengan digitalisasi, Pak. Dia ingin langsung ketemu dengan orang yang ngurusi hajat hidupnya. Dan itu pilihan-pilihan yang harus disediakan. Surabaya luar biasa menyediakan. Kalau mau ketemu langsung di mall pelayanan publik silahkan. Kalau mau di kecamatan silahkan. Mau di kelurahan silahkan. Mau di RT RW ya silahkan. Mau manual silahkan. Mau digital silahkan. Mau pakai HP silahkan. Pilihannya disediakan. Pak Menpan mendadak kami ditelepon ajudannya, Pak Menpan pengen ke mall pelayanan publiknya Kota Surabaya. Oke, alhamdulillah pas waktu itu Pak Wali sedang, makasih Pak, Pak Wali sedang ada, sehingga ketemulah kami di mall pelayanan publik, didampingi Pak Wali, didampingi oleh Ketua DPRD. Saya, Pak Menpan, Pak Wali, Ketua DPRD Surabaya. Pak Menpan nanya, wih bagus ya, tapi kok sepi? Enggak laku nih mall pelayanan publik. Enggak, Surabaya itu karena ngasih banyak pilihan. Bukan karena enggak laku mall pelayanan publiknya. Nanti ya akan sepi, wong pilihannya banyak. Kan malah bagus, enggak ada crowded, enggak ada antrian panjang. Samsat kan gitu, Samsat 4.0 itu. Pak saya pengen bayar langsung biar ketemu petugasnya. Ya monggo di Samsat sana. Pak saya ingin bayarnya di mall pelayanan publik biar rame, saya sekalian ngurus yang lain-lain. Ya monggo, Pak saya mau males sibuk ini, saya mau membayar di Indomaret. Ya monggo, Pak saya nggak sempat ke Indomaret, mau bayar di HP, pakai Tokopedia. Monggo, pilihannya ada semua Pak. Nah tugas kita nih memberikan pilihan-pilihan itu, bukan mendewakan digitalisasi. Saya punya cukup data lah, yang ingin berdebat monggo. Karena kita ini orang pusat tuh digitalisasi ya yang diomong no. Lah Cak, sampean ngomong digitalisasi nih Jakarta yo yes. Sampean nang Maluku apa? Nang Papua apalagi lah kok digitalisasi. Wong semen numpak pesawat dadakno.
2,5 juta satu sak. Saya mengunjungi hampir semua daerah di Papua. Karena dulu saya anggota Pokja Papuanya UGM. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, malam ini memang kami hajatkan untuk kita bersama-sama berbagi semangat ya. Kita ini BKD, kemudian BPSDM, atau kalau di kabupaten kota itu jadi satu ya, BKPSDM, bagian organisasi, biro organisasi. Kayaknya kok tambah ruwet loh kawan. Wingi kok nok pelantikan Pak, neng Pemprov Pak, 16 Pak Pira ya? Tak takut Pak Sekda lah, saya kok nggak dipindah? Enggak, Ibu nggak mau pindah Pak Ramli. Emang nggak ada Pak yang minat dengan pekerjaan saya bilang. Siapa mau minat kok? Walah Pak aku. Yo. Wis gaweane angel kan duwe, enggak ada yang minat, udah Pak Ramli aja. Iyalah enggak apa-apa. Wong saya juga baik-baik saja. Kan nanti yang kosong di open bidding, Pak. Nah, biro organisasi enggak termasuk di open bidding. Siapa enggak ada yang berminat. Tapi saya bilang, Pak Sekda jangan salah. Bu Gubernur ketawa terbahak-bahak itu. Pak Sekda jangan salah. Kepala biro itu lebih mulia Pak daripada kepala dinas, kepala badan, sekda, asisten, staf ahli. Lebih mulia kepala biro Pak. Gimana? Kepala biro kan singkatnya kabiro ya Pak. Gimana nggak mulia tiap sholat begitu takbiratul ihram yang disebut siapa? Hah? Siapa? Oh, kabiro. Alhamdulillah kasiro. Iya Pak kabiro. Goyan Pak. Jadi yang kedua memang saya hajatkan kita berbagi semangat. Tadi juga saya ketemu dengan teman-teman OPD, teman-teman agen perubahan reformasi birokrasi, udah nggak bisa lagi Pak. Kecuali kita memang terus bersemangat ngurusi negeri ini. Pekerjaan kita makin ke sana kayaknya makin rumit tuh. Saya ditanya, Pak Ramli, mobilmu apa ning omah? Apaan salah? Iku sapik ta orang. Loh, iku kok iso kepala dinas mbiyen iso tuku omah 7 miliar, tuku apartemen ning Jakarta, ben wulan nang Singapura. Lho ya beda tahun dhisik wis saiki dhisik gak ono KPK. Cobaan kok saiki ta ora. Sama lu gak tuku omah ning Surabaya, sik kok PP Surabaya Malang. Tuku omah Surabaya prasamu pirang miliar. Ya siku wis nang Karangploso iku mewah, mepet sawah, cedek bar omahku, barongan. Jangan dibanding-bandingkan, beda cerita. Tugas kita sekarang jauh lebih berat dan jauh lebih kompleks. Nah, saya ingin berbagi semangat itu Bapak-Ibu sekalian sehingga ke depan kayaknya memang akan ada perubahan-perubahan yang kita yang memulainya. Barack Obama di awal-awal jadi presiden tuh pernah bilang begini Pak, bahasa Indonesianya begini kira-kira. Perubahan itu enggak akan datang kalau Anda menunggu orang lain untuk merubah dan menunggu waktu lain untuk berubah. Karena ternyata orang yang ditunggu itu ya kita ini dan waktu yang ditunggu itu ya sekarang ini. Ya apa sistem kerja kok terus berubah? Loh sama nojok takon, bukan orang lain yang merubah ya kita ini. Teman-teman bagian organisasi dan BKPSDM ini akan merubah. Kok belum berubah? Ya memang kita kok, jangan ditunggu Pak, karena yang ditunggu itu, Barack Obama itu bilang begini, waktu yang ditunggu itu ya sekarang ini, orang yang ditunggu itu ya kita ini. Jadi kalau menunggu perubahan, lah terus nunggu siapa? Wong sing ditunggu iku awak dhewe. Gitu. Nunggu nanti, lah wong waktunya itu loh sekarang. Itu Barack Obama nyampaikan kayak gitu Pak, di awal-awal ketika jadi presiden. Jadi nggak bisa lagi maido sapa jal. Kan nggak bisa lagi kita maido orang lain, komplain ke orang lain nggak bisa. Karena memang ini soal kelembagaan, soal penyetaraan jabatan, soal perubahan sistem kerja, itu ya di tangan kita. Terus mau nunggu siapa? Engko nunggu organisasi lain. Loh, organisasi lain tuh nunggu kita kok endi iki? Kok gorong ono muni-muni iki bagian organisasi BPKPSDM. Loh, enggak ada yang ditunggu, Pak. Waktunya adalah sekarang dan pelakunya adalah
kita. Jadi kalau kita nggak berbagi semangat, ya kayaknya akan banyak orang bagian organisasi dan BKPSDM yang nulis surat ke sekda atau bupati wali kota untuk mengundurkan diri. Pak, kalau tak pindah kelurahan mawon. Memang saya bilang ke Pak Pri selaku kabag kelembagaan, Pak, nunggu siapa? Enggak ada, Pak. Iya, kita ini pelakunya sudah. Loh, pelakunya kene kok malah ngenteni. Ya sudah, dengan BPSDM, dengan BKD kita terus berkoordinasi. Nanti sebagai istilahnya yang mengawal agar tidak menyimpang kemana-mana, ada teman-teman inspektorat, ada Bapeda, ada BPKAD yang itu akan mengawal supaya kita tetap on the right track, khususnya dalam perencanaan, penganggaran maupun akuntabilitas kinerja kita. Itu yang kedua. Jadi kita ingin berbagi semangat ya, mudah-mudahan teman-teman yang hadir malam ini maupun yang ikuti secara daring, ini akhir tahun. Saya masih ingat Pak, tanggal 31 Desember tahun 2021, saya masih di depan gedung F, Kemendagri Pak. Itu malam tahun baru Pak. Nunggu apa Jal? Nunggu rekom. Perubahan kelembagaan loh Pak. Dan Anda tahu, saya demam. Demam beneran, dan Pak Pri sudah bilang, Pak Karo COVID jelas. Jelas COVID sudah, tenggorokannya sakit, kepalanya pusing, suhu badannya tinggi, nafasnya tersengal-sengal. Itu apa? COVID Pak. Berhubung nunggu, pertanyaannya begini, Pak Karo nanti gak bisa pulang kalau Pak Karo di swab, kan waktu itu masih wajib, bukan, satunya lagi, antigen. Loh kalau Pak Karo di antigen lah kena. Iya lah nek di antigen lah ya kena iki. Coba Pak antigen rada ado. Nang pasar apa Pak? Malah apa itu? Saya bilang gini, Pak, biar saya sembuh, ajak aku ngopi. Ngopilah kita di Tamrin City. Di sebelahnya itu ada swab. Negatif Pak, waduh. Mulai aku Pak, malam tahun baru. Tonggoku wis tak delok wis ono ngatur lampu-lampu untuk tahun baru, ada yang sudah. Bojoku aku teko wis turu kabeh. Lho, malam tahun baru. Lapo urusan niku PJBB. Jadi kalau enggak berbagi semangat Pak, kayaknya kita akan putus asa deh. Nah, supaya berbagi semangatnya agak sistematis dan terstruktur, tolong ditayangkan presentasi saya, nanti yang lain-lain bisa teman-teman bagikan. Saya mau bicara 3 hal, ini mungkin sudah saya sampaikan dalam banyak kesempatan ya Pak. Jadi nanti gimana ini, karena ini ada teman-teman bagian organisasi dan judulnya dulu Mas, judulnya dulu. Kenapa jadi separuh begini? Settinganmu gak keliru ayan layar iki ya. Ini tak setting yang lebar itu loh. Monggo Pak, monggo. Jadi yang ditanyakan ke biro organisasi itu Pak, terkait dengan setelah PB dan PJ, setelah penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, itu yang ditanyakan itu 3. Judulnya Mas, judulnya. Nah, yang pertama, terus karirku piye, Cak? Terus lho sampean disetarakan ta? Iya. Terus nasibku piye iki? Duh, kenapa nasib tanya di biro organisasi? Nasib itu tanya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Aku wis wingi, Cak, aku wis lon papat iki gak gampang, Cak. Terus, lah kok moro disetarakan dadi fungsional? Karirku piye? Gitu loh Pak. Teman-teman di BKPSDM maupun bagian organisasi pasti dapat pertanyaan ini. Sama Pak, numpuk pertanyaan di kami, gimana nasib karir kami. Sebab itu nanti kami akan bicara sedikit tentang pergerakan karir kita nanti seperti apa. Yang kedua, ono sing takok, berarti wis gak perlu no diklat PIM. Kenapa?
Walah apa wong wis disetarakan fungsional kabeh, enggak usah diklat PIM itu kan diklat kepemimpinan. Nah, dhewe dudu pemimpin kok jabatan fungsional kok. Gak perlu. Terus gak perlu melu diklat liyane, cukup diklat sing kira-kira menimbulkan angka kredit. Gimana coba pengembangan kompetensi kita kayak apa terus? Lah, gak ono gaweane bidang diklate, bidang pengembangan kompetensinya BKPSDM. Adik diklat wis. Wong yo ora mesti diangkat dadi eselon 2 ae lho. Wis duduk didik ae lho. Bukan didik duduk. Ini bahasa saya kenal sejak tahun 90-an, Pak. Didik duduk, duduk didik. Kadang ya didik terus gak pernah duduk. Ada yang duduk gak pernah didik sampai pensiun eselon 2. Soge pisan. Pensiun selamat pisan. Terus awake seger waras. Hebat toh? Ono wis didik terus gak pernah duduk, pensiun loro-loronen gak duwe apa-apa. Lah ngono takokno nang biro organisasi ya gak iso jawab, Pak. Nah, pertanyaan yang ketiga yang nyampe ke meja biro organisasi adalah terus budaya kerja, sistem kerja kita kayak apa? Telepon eselon 4 sing wis difungsionalno. Tolong Mbak, ini dia no Mbak. Loh, Bapak perintah-perintah Bapak itu apa saya? Loh kan dek sampean Kasubin, mbok sudah bukan Pak, saya ini fungsional analis kebijakan apa? Media, apa? Muda. Puh, gak iso dikongkon pisan. Gawat ini. Terus ada yang jadi perencana. Mbak tolong gaekno nota dinas ya. Pak, itu urusannya peranata komputer, Pak, pengadministrasi. Lah sampean, saya perencana, Pak. Gak bisa lagi disuruh buat-buat surat kayak gitu. Sorry. Loh, gawat iki. Budaya kerja, sistem kerja, mekanisme kerja kita jadi kacau gara-gara penyetaraan jabatan. Maka 3 hal ini besok harus dieksplorasi betul, Pak. Kayak apa pengembangan karir kita, kayak apa pengembangan kompetensi kita, kayak apa budaya, sistem, mekanisme kerja kita kayak apa. Termasuk proses bisnisnya kayak apa nanti. Kan tinggal 2 layer. Kalau yang dipimpin Pratama tinggal Pratama dan administrator, kalau yang dipimpin Madya itu tinggal Pratama dan tinggal Pratama aja, tinggal Madya dan Pratama. Di kementerian itu udah nggak ada, eselon 3 udah nggak ada, Pak. Jadi eselon 2 kaya aku ngono ting slengkrah, gak ono sing dikongkon tole. Ya eselon 2 ning provinsi, Pak. Mudhun ono sing bukano pintu, wis tas didokno. Ya didokno iku tas. Nah, sampai saya pernah bilang di Dinas Pendidikan itu kan waktu itu awal-awal saya menjabat sekretaris itu kayak feodal banget gitu, sampai nek perlu jarene KTU ku, Pak, nek perlu tak waran nang Pak Narko KTU nih. Pak Narko lah kok feodal banget sih. Saya kan orang diklat waktu itu, jadi yang terbiasa egaliter ya. Yang kene kok feodal banget. Enggak, Pak, Bapak minta makan didulang iso. Minta ke kamar mandi ditatur iso. Masalah, Pak, aku eselon 3 panganan nopo, Pak, sampai semonone. Neng pusat, Pak, eselon 2 Pak ransel naik kereta atau naik bis apa itu? Jakarta apa itu? Transjakarta. Biasa, jangan sampai kantor kerjakan sendiri, butuh kerja dengan perencanaan, dia kontak perencana, butuh analisis untuk kebijakan tertentu, dia kontak analis kebijakan, mereka udah terbiasa bekerja dengan tim. Lah kita, apanya yang berubah setahun ini? Pengen roh aku. Gayane sik pancet, ya toh? Eselon 2, lungguh mburi, kacamata ireng, begitu dibuka pintu, sikil kiri mudhun, dang. Selamat pagi, Pak. Gak jawab, entek. Supaya beda eselon 2 mbek eselon 3. Sama aja, Pak. Saya ditanya, Bapak kok pakai keplek terus? Iya. Soalnya keplekku backgroundnya abang. Nah, napa, Pak? Supaya munggah lift gak ada antri.
Lho, kantor gubernur iku Pak, nek ana background abang ini, gak ada antri. Pak Damis metu langsung, silahkan Bapak. Yang lain diusir, aku sik munggah. Padahal aku ya gak keting, ya gak sempor, ya mlaku numpak tangga ya iso Pak. Oh, masih wis luwih 50 ya sik kuat lah alhamdulillah. Gek lapo ngene iki. Nah, jadi Bapak Ibu kita ingin budaya kerja kita juga kita selaraskan nanti. Wis ojo feodal-feodal banget lah kira-kira gitu ya. Dan harus belajar mulai sekarang. Pak Holis, Kepala Dinas ESDM, itu sering ingatkan kami para junior. Mas, sama ini dia senior ya, dulu Kepala BKD. Lalu Kepala Biro Organisasi, lalu Kepala BKD, sekarang ESDM. Itu mengingatkan kami, para junior di Eselon 2, bilang, sama jok feodal-feodal banget, zamannya beda karo awak-awak. Wibawa Anda itu bukan wibawa jabatan, tapi wibawa intelektual katanya gitu. Itu Pak Oles mengingatkan kami. Supaya apa? Budaya kerja berubah Pak. Wis disetarakan jabatannya, udah disederhanakan kelembagaannya, gayanya masih kayak zaman strukturnya masih hierarkial seperti yang konvensional. Enggak ada lagi itu. Teman-teman yang mau eselon 3, mau eselon 4, mau eselon 2 dimulai sekarang ya. Wibawa kita itu sekarang bukan wibawa kelembagaan. Bukan wibawa jabatan, tapi wibawa kelembagaan. Biro organisasi itu di dalam pola karir provinsi di bawah Pak. Eselon 2 yang di bawah. Tapi secara kelembagaan kita disembah-sembah orang, Pak. Nah, aku rada ngawur siti ono RB-ne tak dokno, sakipe tak dokno, TPP-ne modon otomatis, Pak. Mas Karo, Pak Karo. Gak apa-apa. Kita wibawanya lembaga, bukan wibawa jabatan saya sebagai kepala biro, kita sebagai kabit, kepala badan. Nah, karena wibawanya kelembagaan, nanti Bapak Ibu sekalian, maka budaya kerjanya bukan individual, tetapi betul-betul berdasarkan proses bisnis yang ada di situ, di lembaga itu. Lanjut. Nah, lanjut Mas. Nah, ini saya kutip dari banyak paparannya Kemenpan, Bapak Ibu. Kita udah di level yang ketiga. Penyederhanaan struktur organisasi sudah, tapi juga menyisakan banyak PR. Masih menyisakan banyak PR. Teman-teman bagian organisasi pasti masih inilah. Terutama ngeladeni kepala daerah yang agak sulit dijelaskan. Ini gak iso Pak ngedekno anyar. Dipecah iki tolong dipecah. Iki karo iki dipecah dekno dinas maneh. Duh, wis dihitung gak iso kadakno. Iki digabung karo iki. Lho digabung iku duduk rumpune dadakno. Kita menyisakan pusat menutup mata Pak dengan begitu-begitu. Akhirnya kita main kirim surat aja ngapain. Tolong direspon. Ini persoalan di Kabupaten X seperti ini. Tolong direspon. Nanti surat Mendagri itu yang kita jadikan jawaban kepada Bupati Wali Kota. Bahkan enggak cukup Bupati Wali Kota Pak. Nggawa ketua DPRD barang nang ruanganku. Pak Pri tak kan mau nih aku wegah. Gak level Pak. Kene ditunjuk kono dipilih. Nah, jadi Bapak Ibu, penyederhanaan birokrasi, struktur organisasi banyak PR-nya masih. Pertama, terkait dengan bagaimana kita betul-betul menyederhanakan. Sekarang kan belum ada penyederhanaan apa-apa, Pak. Saya sudah bilang ke Pak Pri tolong deh dikaji. Biro organisasi dan biro hukum itu bisa digabung. Loh, terus Bapak gimana? Loh, nanti biro organisasi dan biro hukum menjadi biro hukum dan organisasi. Kepala bironya nanti kepala biro hukum. Lah Bapak, saya di Bank Jatim. Saya Bu Lili kepala biro hukum, enake dhewe.
Diserai gawean sama nang biro nang gak apa aku tak ngurus BUMD ya, Ibu. Kan gak ono maneh jabatan kosong. Setimbangan aku tak nang BUMD. Nah, jadi Bapak Ibu, kita belum sampai ke sana. Masih banyak PR, Pak. Gabung juga bukan persoalan sederhana loh, Pak. Ah, ini BPPD mau digabung dengan Pol PP, mau digabung dengan apa lagi? Damkar. Ini kan butuh kajian yang mendalam, sehingga penyederhanaan struktur organisasi juga masih menyisakan banyak PR. Yang kedua, ini yang dianggap kiamat ini, penyetaraan jabatan. Begitu gak cocok kabeh, perencana gak cocok, analis keuangan guru nggone jadi peneliti nggak pun kompeten, jadi dokter apalagi nggak pernah sekolah dokter, jadi guru ya nggak pernah sekolah guru. Akhirnya apa? Ada jabatan fungsional sabu jagat namanya jadi saya itu aduh gawat. Akhirnya ada PR ngurusi analis kebijakan. Ya saya sampaikan analis kebijakan itu ke kepala pusat ya, kepala pusat yang nangani analis kebijakan saya sampaikan. Ini harus ada panduan yang agak ketat. Saya sampaikan kepada teman-teman analis kebijakan. Saya punya buku Pak, judulnya Thinking Like a Policy Analyst. Judul bukunya itu kayak itu, berpikir seperti seorang analis, dan disebutkan di situ policy analysis as a clinical profession. Nah, ngeri Kak? Jadi ternyata analis kebijakan itu adalah persis seperti dokter, seperti apoteker, seperti perawat, pokoknya profesi-profesi klinikal kesehatan. Dibilang begini, membiarkan analis kebijakan melakukan tugasnya tanpa kompetensi yang memadai sama dengan menyerahkan pasien ditangani tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Lah, sampean dadi analis kebijakan kompeten ora? Nek gak iku padha karo nangane pasien, sampean gak ro iki obat apa, alas pokoke suntikno ae. Neng dine. Harus pokoke sembarang wis sembuh ning kene, mbuh ning kene. Enggak duwe ilmune dadi dokter, ya keliru, Pak. Nah, sama ini. Lu malah kayak film Dono Kasino Endro itu loh, yang orang rumah sakit jiwa terus masuk ke rumah sakit macak dokter itu loh. Jadi dibilang policy analyst is a clinical profession. Jadi membiarkan mereka melakukan tugas tanpa kompetensi itu sama dengan menyerahkan pasien kepada tenaga kesehatan yang enggak kompeten. Dampaknya luar biasa, Pak. Bahkan ada yang bilang begini, seorang insinyur yang ahli itu bisa meningkatkan produksi tanaman. Tapi hanya seorang analis kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Lebih ngeri kan? Karena dialah yang akan membuat analisis tentang peraturan-peraturan harga, peraturan tentang bagaimana memberikan subsidi kepada petani. Nah, insinyur pertanian Pak, tugasnya gimana caranya produksinya meningkat sekian ton gabah kering per hektar. Loh, petani ini kok tetap melarat? Duduk tugasku cari insinyur pertanian. Tugasnya siapa? Analis kebijakan. Nah, ngono kok sampean milih analis kebijakan kabeh. Karena jabatan fungsional sapu jagat. Coba, Pak diingetin nggih, teman-teman analis kebijakan itu. Ngeri, Pak. Dia adalah clinical profession. Gue tak silih buku nih. Oh, saya punya PDF-nya. Nanti saya WA lah. Biar
teman-teman analis kebijakan, waduh, nek ngono aku gak dadi analis kebijakan. Dan milih yang lain gitu loh, Pak. Apa kok rono kabeh terus piye? Oke. Ini PJ menimbulkan banyak PR. Belum lagi ada yang sampai sekarang belum lagi begini. Dulu dokter, sekarang analis kebijakan. Sekolahnya angel, bayari larang. Kenapa? Karena dia sempat eselon 4 di dinas kesehatan. Begitu disetarakan jabatannya, karena dia di situ adalah yang mungkin ngurusi apa gitu ya, mungkin pelayanan-pelayanan di bidang pelayan Yankes, akhirnya dia seorang dokter disetarakan jabatannya menjadi wis mlebune angel, sekolahe angel, mbayari larang, terus jadi analis kebijakan. Di dinas pendidikan tuh banyak, Pak. Dulu guru, dulu pengawas, diangkat jadi eselon 4. Karena eselon 4-nya disetarakan, maka kemudian dia jadi analis kebijakan. Pirang perkara, Pak. Coba, itu masih PR lagi. Kami sudah konsultasikan ini, insya Allah besok teman-teman Kemenpan juga mungkin akan ke Surabaya bertemu para sekda. Insya Allah Pak Alex Denny sendiri akan hadir, akan ketemu para sekda di Surabaya, tanggal 24. Supaya ini pembicaraannya di level pimpinan Pak, di level executive officer. Ojo awak dhewe tok ae salah-salahno. Ya apa iku BKD? Ya apa iku bagian organisasi? Lho ya apa lho? Sampeyan ya apa mbiyen? Leren ah. Ngarit ae. Pak, ini PR-nya banyak Pak, penyetaraan jabatan ini. Itu yang masuk data ke kami dari dinas-dinas, itu udah hampir semua dinas ya Pak Pri ya. Saya bilang disposisi saya ke Pak Pri, Pak ini direkap lalu jadikan evaluasi 1 tahun meninggalnya jabatan eselon 4. Lagi mana? Lah PR kok cek akeh iki penyetaraan jabatan. Sudah direkap sama timnya Pak Pri, udah nanti akan kita evaluasi. Mudah-mudahan di awal Januari kita langsung bisa eksekusi kegiatan evaluasi PB dan PJ untuk kemudian kita susun tindak lanjutnya. Supaya clear Pak, gitu loh. Enggak menyisakan PR gitu dan enggak menimbulkan dosa karena ada yang ngenes. Di dokter tadi analis kebijakan lah ngenes banget Pak. Belum yang lain-lain. Nah mudah-mudahan ini nanti akan kita rekap, kita akan buat kebijakannya, analisis kebijakannya. Kami alhamdulillah sudah punya 4 analis kebijakan ahli utama Pak. Mulai kemarin, nah, mudah-mudahan beliau nanti bisa memberikan semacam policy brief kepada Pak Sekda maupun Bu Gubernur untuk penyetaraan jabatan ini yang PR-PR ini gimana. Nah, mestinya Biro Organisasi wes nyerah nonang analis kebijakan ini untuk membuat policy brief kepada Gubernur, kepada Sekda. Mau analis kebijakan policy brief ero ngeroh adakno. Bentuke kaya apa ra roh jan. Asli ya. Gak omong kosong iki asli. Ditakoki angka kreditnya mana? Ya apa? Sudah bikin policy brief belum? Napa niku, Pak? Banyak Pak outputnya nanti banyak sekali analis kebijakan itu ya. Banyak sekali outputnya. Tidak sekedar policy brief, masih banyak yang lain-lain. Yang ketiga, kita katanya sudah masuk tahap ketiga. Saya cerita PR-PR-nya dulu, nanti tindak lanjutnya seperti apa, terus kita selesai. Ditutup warung yang tak incer. Yang mau ikut boleh, tak bayari. Soalnya murah.
Warung cilik. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, katanya kita akan sudah diberi regulasi Permenpan nomor 7 tentang penyesuaian sistem kerja. Jal, ini 30 orang yang hadir nih saya tanya, kira-kira bentuk konkretnya kayak apa? Aku wis melu webinar, rapat, sosialisasi, diseminasi, terus maca peraturannya, maca presentasine, sampai saiki urung kebayang Pak, outputnya kayak apa. Masih gelap. Enak mereka bilang, penyesuaian sistem kerja itu 3 Pak. Apa? Proses bisnis, digitalisasi. Saya talang, kok ya apa ceritanya, kok ya apa? Kok saya nilai kinerja sapa, terus bagi yang disetarakan itu mana ngerjakan tugas subkonya atau ngerjakan tugas analis kebijakannya berapa persen, dia tunduk patuh kepada siapa. Oh nanti Pak, pekerjaan itu akan tim lintas perangkat daerah. Lah emang gampang kayak gitu itu. Iya kan nanti lintas perangkat daerah Pak. Ini apa tugasnya? Pak, pertemuan sekretaris daerah Pak, ini Pak, Porsesdasi Pak, pertemuan sekretaris daerah se-Indonesia. Ketuanya Pak Pri sebagai kabak, kan gak ada anak buah. Kita butuh analis kebijakan media 1 Pak, kemudian kita utama juga 1 Pak. Kita butuh perencana, perencana ambil dari mana? Dari Pak, Bapeda Pak. Yang ini dari Balitbang Pak. Iso sampean nyambut gawe kok ngono iku. Kan timnya lintas perangkat daerah nanti. Katanya begini, dengan penyesuaian sistem kerja kita hapus ego sektoral. Saya sama Pak Sekda di belakang waktu itu langsung serentak, pret. Waktu rapat dipimpin Sekjen kemarin di Jakarta. Langsung saya Pak Sekda noleh, podo noleh terus bilang pret. Emang gampang, butuh regulasi yang powerful dan butuh perubahan budaya kerja Pak. Saya di biro organisasi kalau mau kayak besok ini menyelenggarakan kegiatan Forkompanda ya, Forum Komunikasi Penanggulangan Aparatur Negara. Itu membutuhkan protokol dari Biro Adpim, membutuhkan tenaga teknis untuk Zoom dari Kominfo, membutuhkan penyediaan fasilitas untuk tamu-tamu dan narasumber dan pimpinan dari Biro Umum. Kami butuh publikasi juga dari Adpim, dari Biro yang nangani humas publikasi. Itu bentuk tim, Pak. Itu mungkin. Jadi enak. Nanti kayak gitu katanya gitu. Yang terjadi apa? Enggak sesederhana yang saya omongin. Sudah bikin nota dinas, saudara kepala Biro Adpim, kami ada kegiatan ini, butuh ini. Telepon, staf saya ditelepon. Habis Pak. Tenaganya habis. Dunan di kabeh, DL Pak. Dampingi Ibu, dampingi Pak Wagub, kemudian dampingi Pak Sekda. Terus aku gak kebagian. Nggak ada Pak habis Pak. Ya wes aku tak nyewong joboy. Wes golek MC cakupan. MC enggak profesinya MC terus jadi MC lagi mana? Akhirnya MC-nya ya staf-staf kita sendiri. Ya agak kacau memang enggak punya kompetensi. Nah, ini Pak, penyesuaian sistem kerja ini konon akan menghapus ego sektoral sehingga mudah-mudahan nanti arah kesananya mulus gitu loh. Nah, itulah cita-citanya apa yang disebut agile organization itu. Organisasi yang lincah katanya gitu. Sorry, aku ngomong ini rada gak ikhlas ngono rasane. Aman mau lihat raut wajah saya ketika ngomong world class bureaucracy, birokrasi berkelas dunia dan agile organization. Iku aku rada gak ikhlas, Pak. Karena memang roadmap-nya panjang dan butuh komitmen banyak pihak. Saya tanggal 31 Desember 2021 sudah siap semua provinsi Jawa Timur, kabupaten kota ready. Kami siap nunggu.
Pertama Pak Pri yang ditelepon. Pak, ini Pak Bupati ini mau telepon. Wis kekno aku ya Pak Pri, kon telepon aku. Telepon. Assalamualaikum Pak Karo, saya Bupati ini gimana ini? Maksud saya Pak Karo, eselon 4 yang di situ nggak perlulah dihapus Pak Karo. Oh monggo Pak, gak usah dihapus. Pikirku, bisa nggak? Monggo, jenengan lapor Depdagri. Maneh diterima, tolak jelas. Timbang aku kesel, awak greges tak telepon rono rene. Nasibku piye terus? Lah nasibmu ya terserah awakmu, karena menurut Al-Quran yang menentukan nasib itu ya kamu sendiri. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali merubah. Lapo tak kok nasib nang aku, urusan nasibmu dhewe. Oke nih urung jelas adakno. Nah Bapak Ibu, ini fenomena penyesuaian sistem kerja ini menuju ke agile organization juga butuh apa ya Pak, langkah-langkah yang sistematis. Opposite sih, oke, kita buat perkada dulu. Mudah-mudahan besok inisiasi perkadanya udah bisa dimulai. Oke, perkada. Karena kan ini buah dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, lalu ada perkada tentang sistem kerja. Sistem kerja basisnya berakhlak loh Pak. Ya Pak Pri ya. Berakhlak Pak. Berorientasi pelayanan, akuntabel, sampai ke kolaboratif. Wis seru aku rincian kerjane apa. Berorientasi pelayanan. Bukti kerjanya apa? Mesem. Sama nih so ngukur mesem? Manu Pak? Mesem yang nilainya 9 adalah piro? Kinerja itu piro? Ratusan ya? 0 sampai 100 ya? Nilai kinerja itu 0 sampai 100 apa 1 sampai 4 apa 1 sampai 10? 100. 100 jika mesemnya simetris. Kayak keterangan. Senyum simetris adalah senyum yang ujung bibir kiri dan ujung bibir kanan bergerak ke arah yang berlawanan dengan jarak yang sama. Nilainya 100. Setap bahwa tim penilai kinerja penilai kinerja menilai 100 jika senyumnya kayak gitu. Itu baru berorientasi pelayanan dari aspek fisik. Belum yang lain-lain. Makanya kemudian Bu Gubernur perintah Pak Ramli bikin contoh perilaku berakhlak. Akhirnya sudah kita bikin Pak. Bukunya sudah terbit. Kalau Bapak Ibu ingin PDF-nya silakan diakses di Bu Anis. Itu contoh perilaku loh Pak. Contoh perilaku itu tidak fix. Tiap dinas bisa berubah, bisa menambah. Kemudian tiap daerah bisa menambah, bisa mengurangi. Yang penting Pak ketika kita punya perkada sistem kerja, jelas alat ukurnya. Jangan sampai enggak jelas alat ukurnya. Enggak ketemu lawas mana Pak, DP3 mana. Nomor 1, nomor loro itu loyalitas, nomor 1 itu royalitas. Ini tuh. DP3 mana kok enggak jelas alat ukurnya. Pakai unsur berakhlak loh Pak. Coba apa yang dimaksud dengan kompeten? Mampu melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Ditempatkan di lembaga atau jabatan atau tugas sesuai dengan keahliannya. Misalnya kayak gitu. Buktinya apa? Mengikuti pelatihan minimal sekian jam pelajaran dalam setahun, pelatihan yang linier. Itu siapa penyelenggara pelatihannya? Harus yang terakreditasi. Berapa banyak yang terakreditasi di Indonesia? Jadi alat ukur nanti harus clear Pak di penyesuaian sistem kerja ini. Belum probis. Pak Menteri sudah mengumumkan secara resmi. Dari sekian layanan kepegawaian di BKN akan di regrouping cukup 3 saja. Rekrutmen, pengembangan, dan karir, pensiun. Wah, telutok SOP-nya Pak. Karenanya ada isu LAN, Lembaga Administrasi Negara dan BKN nanti digabung. Kalau digabung, provinsi harus ngikuti seperti di kabupaten kota menjadi BKPSDM lagi. Ya enggak apa-apa menolak. Lah emang warisannya mbak po.
Ya enggak bisa, ya sudah. Itu akan merubah semuanya. Toh yang akan terdampak adalah generasi berikutnya yang mungkin enggak nafsu-nafsu banget lah dengan jabatan seperti generasi kita. Pak Bima, Kepala BKN, PLT sekarang. PLT seumur hidup kayaknya dia. Udah 2 tahun ya PLT ya. Wah gayane Pak wong pusat iku Bu Gubernur PLT 3 bulan aja sudah disatroni orang. Gimana tuh Gubernur Jawa Timur PLT itu. Lah sampean dhewe ya apa lho iku Kepala BKN PLT sampai 2 tahun nih. Pak konsisten. Pejabat harus konsentrasi dengan jabatannya. Le Depdagri entek, dadi PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota. Le Dirjen Otoda yang paling koar-koar, dia jadi PJ Gubernur, jadi Direktur Jenderal, jadi PJ Gubernur di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Lalu jabatan dirjennya di PLT oleh Sekjen. Ono neng daerah ngono iku, Pak. Coba daerah melakukan itu. Saya ditugasi Bu Gubernur jadi PJ Wali Kota X. Saya enggak berani nyebut. Nanti dadi isu. Dadi PJ Wali Kota X atau Bupati X. Lalu Bu Gubernur mem-PLT-kan kepala biro organisasi supaya saya konsentrasi dari PJ. Loh, ya apa iki? Enggak terjadi di daerah, Pak. Pusat ngelakoni. Lalu kita di tegor-tegor kalau PLT, dek PLT terus. Lah saiki malah lucu, uangnya si ono, dikek tugas liya, jabatannya dek di PLT no nang wong liya. Kelakuan agak ngono iku. Loh saya ngomong terus terang ke Pak Sekjen waktu sama Pak Sekda, ini gimana Pak Sekjen? Ketawa aja dia, inilah Jakarta gitu. Ya tak kok nek Surabaya ngono, inilah Surabaya. Coba Pak. Ini bukan dalam rangka apa ya, kita introspeksi bersama bahwa memang kita butuh berbagai kebijakan ini inline, pusat, daerah sampai kabupaten kota. Kalau enggak inline jadi aneh Pak. Ini ada lowongan 18 PJ Bupati Wali Kota nih, udah siap-siap nih eselon 2 nih. Katanya Pak Sekda, wes para eselon 2 siap-siap ya, 18 nih silahkan pilih jalur SMPTN tanpa tes, pakai jalur SBMPTN itu pakai tes, ada yang agak mahal tapi kemungkinan suksesnya tinggi itu jalur mandiri katanya. Pak Sekda ngumumkan gitu kemarin, kami rapat hari Jumat sore ya, Jumat sore. Pak Ramli, nggak daftar, gak ingin portofolio, gak, aku ingin tenang uripku. Gak kepingin. Nah, Bapak Ibu, ini tentang penyesuaian sistem kerja nanti juga butuh ini. Lanjut. Terus. Nah, ini loh Pak yang mau kita diskusikan agak panjang lebar besok, mungkin juga tidak tuntas besok dan kesempatan yang lain sehingga 2023 nanti kita sudah mengintroduksi perkada tentang sistem kerja. Jadi dia cuma bilang begini, sebelum penyederhanaan birokrasi, kenapa sistem kerja itu perlu berubah? Dulu 4-5 level, sekarang 2 level aja. Gimana mekanisme kerjanya nih? Atau malah 1 level, jadi kepala dinas dewean, liane fungsional. Pak Sekda setuju ngono nang aku. Setuju gimana Pak? Biar kalau rapat enggak bawa rombongan. Loh Pak, kepala dinas loh Pak, kalau rapat di provinsi itu, akean rombongan nih, mbak pesertane rapat. Bu Gubernur terus bilang di undangannya itu, tidak disertai staf. Neng jero atiku kapokmu kapan. Ya, tak ceritani tak guys. Pertama jelas sopir, karena kalau nyopir sendiri turun derajatnya. Takutnya Pak Pri aku sering nyetir dewe. Biasa aja, nggak ada.
Terus, Bapak kok nggak ada yang menyertai? Aduh, bahasane sampean gak enak menyertai barang kamu. Ya wis tak karepku aku pengen nyetir ben gak cepet pikun. Sopir. Setelah itu ajudan, tugasnya itu cuma bukain pintu, bawain tas sama nyariin tempat duduknya. Endi ya kepala biro organisasi endi? Siap Bapak di sebelah sana. Wah, lha golek ngono kok dadak digolekno. Mari ngono bagian IT Pak. Nyiapno presentasine, nyambungno kabel, kadang ya gak iso ngurupno apa iki gak iso kok nek ana iki ndi file sing ndi? Sing iku lho sing ditakokno Bu Gubernur ndi? Lho sampean golek dhewe lho. Wah iku wis ribut. Jadi kepala dinas sendirian dikerubungi banyak hanya untuk nyari file. Begitu ketemu filenya, slide nomor piro? Iki nutule piye nutule? Pak, saya bukan sedang bergurau, bukan sedang cerita antah berantah. Ini ada di dunia kita, nyata, provinsi, kabupaten, kota. Nah, sekarang tinggal 2 level. Harus berubah dong sistem kerjanya. Tolong buatkan presentasi para pranata komputer. Siap. Tapi bahannya tidak dari pranata, bahannya dari analis kebijakan. Kalau itu keuangan, bahannya dari keuangan, analis keuangan. Kalau itu menyangkut ini rapat perencanaan 2023, yang nyiapkan adalah para perencana, yang ngetik adalah tim IT kita atau pranata komputer, gitu Pak. Karena memang dia bekerja karena memang tugasnya. Gak ono jabatan fungsional golekno kursine kepala dinas. Dulu waktu Prajab itu saya pernah ngurusi Prajab Pak. Ada yang kan ngisi biodata. Ada peserta yang nulis nama, NIP, terus jabatan. Bingung, apa jabatanku? Ditulis sama dia, operasional transportasi. Tak kok, itu jabatan apa Mas? Sopir Pak. Walah sampean tulis saya lho ning kono pilot tuh. Di Jakarta udah nggak ada Pak, udah pihak ketiga. Sebagian besar udah pihak ketiga. Sopir itu. Sehingga ya termasuk mobilnya sebagian sudah leasing ya. Jadi setahun nggak cocok ya ini gitu. Nah, kita akan ke sana nanti Pak karena tinggal 2 level. Nah, di provinsi wong lift ae sing jaga pegawai negeri ya, Pak. Golongan pira Pak Dames? Kayak golongan 4A. Hah? Udah deh. Loh, apa fungsional apa coba? Operasi lift operator. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, di sebelum penyederhanaan, pengambilan keputusan berjenjang dan memerlukan waktu lama. Sekarang pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan lebih efisien. Iya apa? Golek perencana gak ono, golek analis kebijakan gak ono, mutusno dhewe, isa apa? Gak ada datanya. Pak Ramli ini PAPBD dapat dapat tambahan 1 miliar. Kebetulan ada alokasi anggaran sekian. Tolong Pak segera ajukan surat resminya. Boleh gak ono kegiatan apa ini? Ketik-ketik dhewe, karang-karang dhewe, begitu dicek di SIPD nggak ada nomor akunnya itu. Ya akhirnya ya tertolak juga karena tambah lama. Nah sebab itu mekanisme kerjanya harus diatur Pak. Ketika kita akan ngambil keputusan, siapa saja yang harus menjadi tim untuk itu. Jadi cita-cita bahwa menjadi lebih cepat pengambilan keputusan karena nggak berjenjang, nggak perlu lagi dari staf ke eselon 4 ke eselon 3, enggak, langsung dari fungsional langsung ke dia ambil keputusan. Wong neng Pemda iku kadang enggak sampai staf kok Pak, ngisore staf. Gitu. Anak disposisi nang Pak Pri dari saya, Saudara Kabak Kelembagaan TL. DE disposisi nang eselon 4, Saudara eselon 4 yang membidangi TL sesuai arahan pimpinan.
Mudune nang sapa? PNS toh yang senior toh. Saudara A segera penuhi arahan pimpinan. Ndeloki seta. Ana arek iku honorer. Tolong Pak iki. Arek honorer akhirnya sing garap. Padahal iku dokumen penting yang harus dipenuhi, Pak. Arek honorer ya gak kalah set, Pak, tola-tole. Ana arek SMK praktek. Mbak, tolong Mbak, iki lengkap ana, Mbak. Gimana keputusan pimpinan itu yang menyediakan adalah anak? Pak, ini bukan omong kosong, ini terjadi. Wong aku ya tahu nglakoni ya dan. Di tempat saya banyak tuh anak perguruan tinggi lagi magang. Lumayan lama-lama magangnya. Jadi sudah seperti staf. Jangan-jangan pinteran dia sama staf kita. Saya tuh sempat ngamuk ketika P3K dievaluasi itu loh Pak. Saya bilang ke Depdagri itu, kenapa yang dievaluasi P3K? Yang dievaluasi itu yang PNS yang ada itu loh. Ananing P3K, itu mergo PNS gak iso nyambut gawe. Wis sing arep protes-protes nyatane ngono kok. Enggak ada Pak, SDM kita butuh P3K ini, butuh honorer, rekrut honorer. Sing khusus apa iki? IT. Nah kenapa PNS itu apa? Enggak ada yang bisa IT, Pak. Ya memang aslinya yang harus dievaluasi itu PNS-nya bukan P3K-nya. Lah apa P3K dievaluasi tak bilang gitu. Oh ini kebijakan presiden Pak Ramli. Yuk enggak, ini curhat aja saya bilang gitu. Kitanya ini loh yang dievaluasi. Alhamdulillah Pak, ini dimasukkan dalam kebijakan baru. Sudah keluar nih, barusan saya dapat WA. Akan dimulai dari Widya Iswara Pak. Widya Iswara akan di re-assessment. Udah keluar peraturannya nih. Jadi yang ngajarnya itu when I was young, ketika saya muda dulu, nah, itu akan dievaluasi dan nanti akan di ground, di grounded. Kalau dalam sekian bulan nggak bisa pengembangan diri, lepas jabatan fungsionalnya. Udah ini. Makanya di moratorium kan, Widya Iswara dari JPT moratorium. Nanti di draft peraturan menteri peraturan lainnya Widya Iswara itu dari utama itu maksimal usia 50 tahun. Jadi enggak ada lagi upaya untuk memperpanjang pensiun. Saya bilang ke Pak Menpan, kami kebetulan sempat ngobrol lama menemani Pak Sekda Pasuruan Kabupaten menyambut Pak Menteri. Dia bilang, Pak, yang lain loh Pak, bukan hanya Widya Iswara loh Pak. Iya, dimulai dari Widya Iswara, karena Widya Iswara lah yang bertanggung jawab terhadap kualitas ASN. Nanti semua fungsional akan di reassessment. Supaya keputusan kita ini keputusan cepat, betul-betul cepat Pak, bukan karena cepet-cepetin, karena didukung oleh SDM yang profesional. Konon, waktu belum disederhanakan, ego unit kerja, ego sektoral, silo mentality itu masih ada. Nah setelah disederhanakan, nanti budaya kerja kita ego sektoral dikurangi, lebih banyak kolaborasinya, kemudian network organization. Waduh, ini Pret juga ini. Pasti butuh waktu dan mekanisme kerja yang ketat Pak. Pemerintah ngomongnya tujuan sasaran, daerah ngomongnya urusan. Presiden ngendika gini, turunkan angka kemiskinan. Gubernur kemudian bilang, Bupati Wali Kota, turunkan angka kemiskinan. Itu tujuan atau sasaran. Sampai di perangkat daerah, tidak lagi tujuan sasaran tapi urusan. Kemiskinan urusannya siapa? Dinsos, iya tapi Dinsos mek ngurusi sing iku lho, santunan bantuan sosial, enggak bisa, harus dinas koperasi. Loh kok iya? Iya supaya ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Loh enggak bisa, pertanian juga, wong yang miskin itu rata-rata petani. Jadi bulet Pak, pusat ngomongnya tujuan sasaran, daerah ngomongnya
urusan. Begitu ada pusat, tingkatkan pariwisata di daerah. Urusannya siapa? Dinas pariwisata. Cari dinas pariwisata. Ya gak iso objek wisatane wis apik, tapi dalane elek. Berarti urusannya PU. Cari dinas PU. Wis tak apiki, tapi kok akeh wong gak rono. Rono pisan terus gak rono maneh. Ya mesti ae wong angger rono gak ono nggon mangan, gak ono oleh-oleh, gak ono. Berarti dinas koperasi atau perindak harus memberdayakan masyarakat sekitar untuk membuat pusat oleh-oleh, gift dan sebagainya. Lha iku kok sepi apa? Iya, angger wong parkir sepeda motor ilang helme. Ya pariwisatane sepi, Pak, wong terantip keamanan juga. Itu urusannya sapa? Pak, enggak akan tercapai sasaran meningkatkan pariwisata kalau silo-silo. Harus tim peningkatan pariwisata terdiri dari PU, Bina Marga, Dinas Koperasi, Perdagangan, Terantip, Pol PP, kemudian tenaga Kominfo untuk publikasinya, terus yang melatih tenaga pariwisatanya itu BKPSDM, kerja semua. Saya itu pernah dampingi Kabupaten Raja Ampat, Pak. Dia bilang, apa visinya Pak Bupati? Kita ingin pariwisata berkelas dunia. Tak takoki, siap Pak, ini memang Raja Ampat ini little corner from paradise, ini sudut kecil surga ditaruh di Papua Barat namanya Raja Ampat. Tak takoki, Bapak punya berapa PNS yang berlatar belakang pendidikan pariwisata? Celuk BKD ini. Berapa Pak? 1 Pak. Waduh, 1 kok berkelas dunia tekan ndi. Iku pun Akademi Pariwisata Garasi nek gak keliru. Sekolah ini garasi. Enggak bisa. Ketika pusat ngomong sasaran tujuan, silo-silo itu ego unit kerja enggak bisa Nah, maka mekanisme kerja kita nanti harus tadi network organization, kolaborasi dan ego sektoral dikurangi lah. Sudah enggak bisa. Bu Gubernur udah clear Pak itu dengan apa yang disebut sebagai rembuknya grup itu. Bu Gubernur tuh baru mendarat dari Mekah. Set. Saya kebetulan di Jakarta. Saya sambut beliau di VIP Soekarno-Hatta. Begitu kita salam-salaman, minta doa beliau, lalu kita ngobrol. Pak Ramli, ini tugasnya Pak Ramli. Siap Bu. Kita akan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi dan Mesir. Aduh, aku mau ngene. Neng jero ati, aduh. Iki apa maneh biro organisasi ngurusi kerjasama dengan Arab Saudi. Saya sudah ngobrol dengan duta besarnya. Saya ingin kita ini di Arab tidak hanya terkenal TKI-nya, tapi juga produk-produknya. Karenanya kita perlu semacam pameran Pak Ramli itu. Tolong diurus. Siap Bu, kami koordinasikan. Ulang, saya koordinasi biro pemerintahan, DPM, PTSP. Alhamdulillah Pak, tadi malam jam 1 berangkat ke Mesir dan ke Riyadh. Aku, tugasku cuma merancang pertemuan-pertemuannya, sudah Pak, mereka, dan gak bisa terus bilang, maaf Bu itu bukan kewenangan saya, gak bisa, karena kita prinsipnya sasaran, bukan urusan. Jadi biro organisasi mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang terkait dengan itu, kemudian mereka yang running. Asik toh Pak kerja ngono. Yang penting gak ada silo-silo itu. Terus sampai lapo biro organisasi ngurusi perjalanan luar negeri, misi dagang, lapo gak ono gawean. Gak bisa gitu lagi Pak. Kita pasca penyederhanaan birokrasi kerjanya basisnya adalah kalau istilahnya Pak Menpan joint outcome, sasaran bersama, tujuan bersama. Lalu digarap dalam bentuk network organization. Dan ini harus diatur mekanismenya di pergub kita, perkada kita. Dan sudah ada ya Pak di Permenpan nomor 7 itu gambar-gambarnya sudah ada. Tinggal nanti dikonversi ke tingkat daerah. Pejabat fungsional kurang mendapat apresiasi dan pengembangan karir. Sekarang pun tetap. Loh enggak. Pejabat fungsional setelah penyederhanaan itu memegang peranan penting dengan pengembangan karir yang jelas. Ya. Saya diundang Bapeda Pak. Suruh ngasih ceramah di hadapan perencana. Saya diadili Pak oleh perencana Pak. Gara-gara saya bilang,
perencana itu peran strategis, nasib tragis. Saya diadili itu. Jadi memang kita ingin Pak pejabat fungsional ini memegang peranan penting betul Pak. Saya di hadapan teman-teman agen perubahan tadi cerita Pak. Bu Gubernur tuh perintahnya berkali-kali ke Pemprov, ke Bupati Wali Kota. Belajar nang Singapura. Singapura itu indikator kinerja dunianya Pak, itu di atas semua. Minimal 5 besar tuh. Index Competitiveness Index, Talent Competitiveness Index, terus Innovation Index, di atas 10 semua Pak, ranking tinggi. Maka belajar Singapura katanya gitu. Saya bilang kan maksudnya Ibu bukan DL ke Singapura, bukan. Belajar kepada Singapura. Saya jelaskan tadi seperti apa Singapura membangun pemerintahannya. Mass education, pendidikan, saya pernah belajar di sana Pak. Pendidikan masyarakat, mulai SD, SMP, SMA, sekitar itulah, universitas, itu diteropong Pak sama pemerintah. Iki ono arek pinter, iki ono arek apik, diambil oleh negara Pak. Dok, kon tak angkat dadi anake negara, tak biayai sekolahmu sak dukur-dukure karena negara butuh wong kaya awakmu, terus awakmu kudu sekolah iki. Diasuh negara Pak. Lulusan-lulusan terbaik ini diseleksi, yang terbaik kemudian diangkat jadi pegawai negeri. Kebayang wis sampean? Kayak apa pemerintahannya? Diurus oleh orang yang dipersiapkan sejak awal. Lah, pegawai negeri terbaik, lalu karena sistem kepartaiannya beda, pegawai negeri terbaik jadi parlemen Pak. Jadi dewan. Nah, dewannya sampean asalnya saka ndi? Dan anggota parlemen terbaik dipilih Perdana Menteri untuk menjadi menteri. Sudah kebayang kayak apa Singapura bisa cepat majunya? Lalu disiapkannya kayak gitu Pak. Nah kita sudah sampai ke track itu. Fungsional itu disiapkan betul. Analis kebijakan yaitu tadi as a clinical profession. Betul-betul siap menjalankan fungsinya seperti seorang dokter profesional betul. Perencana gitu. Wong perencana kon gawe visi misi strategi kok. Visinya ambisius, strateginya misterius. Lagi untuk mencapai ini gimana? Waduh itu Pak yang kita nggak tahu. Ini kan saya cuma disuruh bikin visi. Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, meroket. Ya gini ya tangannya ya. Ada Trenggalek ini. Meroket ya, meroket. Nganjuk mana nganjuk? Lah nganjuk apa? Aku kok ya kedikon ngene apa? Apa? Oh bangkit. Oh kalau meroket gini, kalau bangkit gini. Saya foto sama Pak Anu kemarin. Ngene Mas. Oh nggih Pak, nggih. Foto karo Mas Ipin, ngene Mas. Nggih Mas, monggo. Meroket. Ketika Bu Gubernur membuat Jatim Bangkit, Pak. Itu di breakdown sampai strategi bahkan sampai alokasi anggaran, Pak. Bukan sekedar jargon. Dilakukan oleh para perencana profesional di Bapeda maupun di perangkat daerah maupun di Bank Indonesia. Kebetulan Optimis Jatim Bangkit itu lahir ketika pertemuan Bank Indonesia. Jadi dilakukan oleh pejabat fungsional yang memang profesional. Kayak gitu Pak nanti Pak. Kita butuh informasi ke masyarakat supaya bahasanya bagus dan sebagainya, dirancang oleh apa istilahnya kalau di Kominfo itu pengelola informasi apa jabatan fungsionalnya di Kominfo? Pranata Humas. Jadi dia ahli betul di dalam public relation. Nah, fungsional itu kayak gitu Pak. Makanya nanti di ending presentasi saya pengembangan kompetensinya gimana BPSDM ini. Nanti orang makin spesialis loh Pak. Saya pernah baca buku, apa judulnya, Pekerja di Masa Depan gitulah kira-kira. Nanti akan ada dokter gigi taring sebelah kiri atas. Jadi mek ngurusi kita. Hanya untuk menggambarkan apa? Betapa
spesialnya, betapa spesifiknya kemampuan kita nanti. Dan karena memang dibutuhkan pada saat itu. Sekarang kan pada jadi konten kreator, pada jadi YouTuber ya. Padahal itu profesi yang nggak gampang. Ketika saya dinas pendidikan, Pak, membayar konten kreator itu, Pak, 25 juta per bulan. Lah gedean DE karo aku. Hanya untuk mengelola websitenya, medsosnya dinas. Oke, orientasi pegawai lebih besar ke jabatan struktural. Itu sebelum disederhanakan. Sekarang pun tetap. Enggak Pak, diharapkan nanti pasca penyederhanaan ini mekanisme kerja kita orientasi pegawai fokus pada pencapaian kinerja organisasi. Saya bingung kalau keluar negeri. Ketika ditanya, apa jabatan Anda? Orang sana bilangnya planning spesialis, budget spesialis, human resource spesialis, human resource consultant. Aku ngomongnya apa? Kepala biro organisasi ku gak ono bahasa Inggris ya Pak. Sampai aku takon nang koncoku Singapura, jabatanku bahasanya gak ono nang bahasa Inggris. Dihapus mari wong gak ono bahasa Inggris ya. Apa jar? Hah? Kepala biro organisasi. Gak ono, Pak. Gak ono. Kalau education department iku ono, human resource department itu BPKD ono. Bagian organisasi apa? Organization division. Lah wong division iku wis organization ta. Ngapa coba? Wis PR. Pemanfaatan teknologi informasi belum dilakukan secara optimal. Sekarang pun ya belum optimal. Sebab itu di mekanisme kerja kita Pak, di ruh daripada Permenpan 7 itu adalah SPBE. Aku takon nang Pak Sekda begitu datang, biro organisasi, segera siapkan SPBE, kasih waktu seminggu, bisa Pak, tapi tolong Pak jawab pertanyaan saya, apa? Kalau ada, semua surat harus online, bisa Pak, saya pernah sekretaris dinas Pak, terus ada disposisi Pak, ini permohonan bantuan ke dinas, terus disposisinya saudara sekretaris Romawi 2. Itu gimana Pak kalau itu diunggah di SPBE? Romawi 2 itu maksudnya Pak Ramli bantuin 20 juta. Coba. Jadi saya bilang, lah kok ada begitu? Ya ada lah Pak, emang dikira enggak ada. Fenomena banyak kayak gitu. Nah, makanya SPBE kita harus rapi dulu Pak, mana yang diunggah, mana yang enggak. Yang diunggah undangan rapat aja loh Pak. Undangan rapatnya akeh batal ya tak no. Nah, jadi SPBE ini Pak butuh 4 literasi digitalnya. Halo. 1 digital skill. Kepala dinas jenengan ana pira eselon loro nih? Anggaplah 23 rata-rata ya. 23. Piro sing punya digital skill? Sama tes assessment digital leadership skill Kabupaten Trenggalek. Sama tes, ojo dites dhewe, pakai tim IT-nya ITS apa-apa dites. Ini baru ngomong digital skill. Kalau mau SPBE loh. Kedua, namanya digital safety. Culture, digital culture. Sudah punya budaya digital enggak? Enggak punya Pak. Nek buka laptop apa masih susah Pak. Masih dibukakan stafnya, diurupno DM kari tul iku gak yoan, diganti dengan next. Gitu. Enak kepala dinas. Next. Gimana punya digital culture kalau bahasanya masih next, lanjut, gitu. Tutuk iku. Saya diceritain di sebuah kabupaten, malam-malam presentasi itu buaya kepala dinas, di hadapan kepala daerahnya. Rupanya rada Madura. Next gitu ya, next gitu kan.
Karena stafnya mungkin sudah ngantuk. Next gitu kan. Saya diceritain ini terus jadi kita tidak punya digital culture. Yang kedua, yang ketiga digital safety. Komputer saya itu sering nyala Pak, padahal akun apa namanya? Yang SPJ itu apa jadinya? Apa Mbak? Bukan. Sipol saya akunnya masih nyala tuh. Saya jarang matikan komputer ya. Anak sing verifikasi ya apa terus. Saya pun sangat abai dengan digital safety. Nah gimana kalau SPBE kita dijebol? Jadi butuh digital safety, itu pun harus disusun di mekanisme kerja kita nanti. Yang terakhir digital ethic. Ini soro loh, Pak, Indonesia tahun 2021 ikut dikukuhkan sebagai netizen paling tidak sopan di dunia. Kita ini enggak punya digital ethic. Saya pernah gelar rapat kepala sekolah dengan Bu Gubernur seluruh Jawa Timur. Saya pakai Zoom sampai 3 level. Karena ribuan kan jumlah kepala sekolah, 4.000 sekian dengan swasta. Tak baca satu-satu Pak, tak lihatin satu. Ono sing rokokan, ono sing nganggo HP, karena takut kehilangan momentum rapat ke kamar mandi dia bawa HP-nya. Dan kameranya nyala loh Pak. Saya masih punya rekamannya itu. Ono sing di hadapan Bu Gubernur bas. Ya. Digital etik kita jauh Pak. Belum lagi kalau disposisi digital terus bahasanya bahasa-bahasa ngamuk. Saya pernah didisposisi dulu oleh kepimpinan saya begini Pak. Sing maraf karo sing gawe surat podo gebleke gitu. Pernah Pak saya gitu. Pernah Pak, padahal saya jadi pegawai itu master. Insinyur saya juga cum laude, master saya juga cum laude. Ya digeblek Pak. Karena emang emosi disposisi. Coba kalau kayak gitu diunggah di SPBE gimana? Disposisinya. Nah, sehingga kita juga butuh namanya digital ethic. Pak, ketika kita masuk di situ, nanti sistem kerja kita, digital skill, digital culture, digital safety, dan digital ethic, itu harus tergambar betul. Karena ada etika-etikanya sendiri Pak, dunia digital itu Pak. Kalau virtual meeting kan nanti ada FWA kan, flexible working arrangement kan, itu kalau nggak disusun etika digitalnya Pak, ngeri Pak. Di grup langsung rapat, set, ono sing dasteran, ada daster sing ono remote iku. Wah, nggak bisa bekerja. Saya telepon Pak Pri, tolong, waduh Pak, stafnya WFH. Loh, emang kalau WFH nggak bisa dikongkon? COVID itu loh, WFH Pak. Loh, lah terus? Nek WFH piye? Ya besok Pak ketika WFO. Loh, itu bukan WFH namanya. Libur. Coba gimana tuh? Digital culture kita belum dapat Pak. Sebab itu butuh peraturan nanti yang betul-betul rinci dan kemudian betul-betul butuh pengawalan untuk implementasinya. Dan itu harus masuk di penilaian kinerja yang disusun oleh BKPSDM. 3 kali rapat tidak menyalakan video, angkanya turun. Alasannya sinyal nggak kuat. Nggak ada alasan sinyal nggak kuat ketika flexible working arrangement Pak. Nggak bisa. Kenapa kok nggak segera dikirim emailnya? Pak, data saya habis. Apa nek ngarani kuotanya habis. Nggak ada kuota habis. Enak aku ya tak nganggo alasan ngono. Besok ya Pak, saya masih pesen kuota ini. Oh, nggak pakai e-banking, nggak punya Pak, e-banking saya dibobol istri saya. Manual Pak sekarang manual. Nah Bapak Ibu, digital culture juga kita butuh atur secara real di perkada nanti. Terakhir Mbak,
Mas, halo. Slide terakhir itu bukan. Nah ini pasti bukan. Terus. Ini biar dibaca teman-teman untuk sosialisasi. Up. Nah, coba deh. Sudah punya data belum tentang ini? Kalau pegawai Bapak Ibu 8.000, rata-rata antara 4.000 sampai 8.000, ada yang belasan ribu juga pegawai negeri kita. Sudah ketemu belum pengembangan kompetensinya yang masuk area critical training need? Saya aja Pak yang pegawainya cuma 30 sekian ya. Enggak punya data lengkap Pak, siapa yang masuk area critical training need. Oh ini ada 10 analis kebijakan, ada sekian pertama, ada sekian madya, mana yang betul-betul butuh pelatihan, pengembangan kompetensi, dan kompetensi apa yang dibutuhkan. Kalau enggak ada data itu Pak, jangan bicara ini Pak, sistem kerja yang agile organization Pak. Enggak punya datanya. Siapa yang butuh pelatihan? Sampai saya meninggalkan BPSDM, itu masih ada yang bilang, ono undangan pelatihan, tekon di Badan Diklat. Siapa yang dikirim? Golek nama, ada sing nganggur kon budal. Sing budal sing nganggur Pak. Akhirnya enggak ada gunanya, sehingga ada dulu orang pegawai BKD, apapun jenis diklatnya dia yang ditugasi, karena dia memang spesialis diklat. Mulai diklat keuangan daerah sampai diklat memandikan mayat, dia yang datang. Pak, jangan bicara agile organization ya, kalau kita belum punya data critical training need ini siapa saja. Yang moderate siapa, yang udah nggak butuh pelatihan siapa. Jangan Pak ngirim staf, samaan udah loh pelatihan. Lu kulampun pinter ya Pak. Usah, berarti dia sudah career growth. Yang Anda pikirkan adalah, wah ini sapi, jangan dia eman. Saya bilang ke seluruh eselon 3 tuh, ada PIM 2 ikut toh, tak tanda tanganannya. Itu loh ada lelang jabatan, memenuhi syarat belum? Ikut toh. Ojo dia eman karena dia sudah masuk ke career growth, sudah non training requirement, wis gak butuh pelatihan Pak, dia butuh meningkat karirnya. Ya iki ono staf kesayangan sepanjang hayat staf. Ya. Gak sayang itu namanya. Nah, agile organization itu Pak memikirkan tentang career growth juga. Ini sampaikan ke teman-teman, enggak terus kiamat karirnya, enggak. Saya sering ceritakan, ada teman kepala sekolah. Dia bilang ke saya, Pak Ramli, saya mau dijadikan kasih, saya pengen struktural. Dia udah kepala sekolah loh Pak, sudah guru madya. Oke, saya jadikan kasih di sebuah cabang dinas. Happy dia. Terus dia bilang, saya ingin jadi kasih di dinas, saya jadikan kasih di dinas. Lalu jabatannya disetarakan Pak, dia balik fungsional. Tapi jadi analis kebijakan. Pertama kan jadi turun. Lalu ada lelang jabatan di kementerian, sebuah kementerian. Saya bilang, tuh ada lelang jabatan di kementerian untuk direktur. Nyalon dia, tidak pakai eselon 4-nya, tapi pakai guru madyanya. Ikuti seleksi sampai 3 besar, lolos, sekarang direktur Pak. Dari mana? Guru madya. Yang sempat eselon 4, kemudian fungsional lagi, setelah itu sekarang struktural lagi dan direktur di pusat, mentereng Pak. Berarti apa? Ada kan Pak career growth-nya. Jadi buat teman-teman semangat, tidak putus asa bahwa betapapun jabatannya disetarakan, career growth-nya tetap terbuka. Saya gambarkan di slide saya ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang diagonal, mau pindah dari sini ke sana. Bisa Pak. Tapi kita harus lihat dulu kompetensinya, sehingga kelihatan betul critical training siapa, yang moderate siapa, yang not training requirement siapa, yang sudah masuk level career growth siapa. Itu harus dipetakan, dan itu harus basisnya digital deh Pak. Tahun 2000-an Pak,
saya sudah mengenalkan pada teman-teman BKD Kabupaten Kota apa yang disebut sebagai individual need assessment, individual training need assessment. Saya sudah kenalin itu supaya tiap orang punya gambaran, saya ini butuh pelatihan, saya enggak. Itu individual. Setelah itu baru atasannya memverifikasi ini betul-betul butuh, ini pura-pura supaya bisa DL, ayo kelihatan toh Pak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, sudah jam 9 kurang 1 menit. Saya memang ukur sampai jam 9. Menurut saya kalau ada pertanyaan, tanyakan aja kepada orang-orang pusat. Nanti untuk berbagi semangat dengan teman-teman yang lain di kabupaten kota, slide saya bisa di-copy, lihat judulnya. Slide saya bisa di-copy, ini 3 hal, membahas 3 hal. Nah, kalau Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan memodifikasi, ditambah dengan konteks lokal, monggo di konteks lokalkan. Kalau enggak, ya ini aja sudah. Di judulnya ada nama Ramlianto sampean gosok, ganti sapa BKD atau enggak apa-apa. Saya selalu bilang this is not copyright, this is a right to copy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karu, luar biasa. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua, yang mestinya 2 SKS ya, tapi hanya 1,5 jam kita dengarkan, yang mungkin nanti akan kita pergunakan arahan-arahan beliau. Ada beberapa yang sudah disimpulkan tadi dan materinya nanti akan dibagikan. Begitu, terima kasih Bapak Kepala Biro, sekaligus dengan apa yang disampaikan Bapak Kepala Biro ini, otomatis kegiatan kita di hari ini sampai besok dimulai. Kita enggak panjang lebar dan tidak dibuka sesi diskusi, karena intinya diskusi ada di hari besok dengan narasumber langsungnya. Dan untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih Bapak Dr. Ramlianto memberikan pencerahan pada kita, dan saya sampaikan acara di hari ini kita cukupi sekian. Kita lanjut besok pagi jam 9. Mudah-mudahan tepat waktu, karena kita juga kalau terlalu siang kita nggak apa-apa sih, tapi akan menjadi susah kalau kita tiket transportasinya sudah disiapkan. Jadi jangan sampai melebihi jam 1 lah paling tidak, syukur-syukur jam setengah 1 atau jam 12 sudah selesai. Matur suwun Pak Ramli, rawuhipun, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan besok pagi di tempat yang sama, dan untuk acara ini hari ini kita cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.